keberadaan para utusan itu dipastikan adanya hujah. Hujah itu bukan sekedar dalil ya. Hujah itu pijakan. Hujah itu sebagai dasar, pijakan sebagai bukti. Adanya hujah menjadi bukti keberadaan Rasul. Pasti mutlak bahwa setiap utusan itu memiliki hujah. Hujah ilaihi. Hujah ilaihi artinya bahwa satu sisi kita hidup berdunia ini normal selayaknya kehidupan yang harus kita jalani, sehingga apa yang kita lakukan tidak akan pernah diketahui oleh orang di luar kita niat dan tujuan apa yang dilakukan oleh seseorang kecuali dirinya sendiri dan Tuhannya tentu. Jadi berhujah kepada ilahi bahwa kita di dunia normal akan tetapi batin kita itulah tujuan. Dia yang berada di dalam batin itulah tujuan kita, itulah tempat punjer kita, tempat konsentrasi batin kita supaya menjadi orang yang terselamatkan. Saya pernah berbicara kepada, katakanlah secara fokus kepada santriwan-santriwati bawahnya pada saat menjelaskan berkaitan dengan salah satu hikmah puasa. Salah satunya itu adalah untuk memiliki kemampuan pengendalian diri, dalam bahasa Jawanya ngempet. Jadi wong mosok ngempet terus begitu ya, jangan salah faham. Mengendalikan diri dan ngempet itu maknanya jika kamu tidak memiliki kemampuan ngempet dan mengendalikan diri, maka kamu tidak akan pernah berproses menjadi manusia, tidak akan pernah berproses menjadi manusia yang tercerahkan dalam kesadaran. Ngempet bukan berarti kemudian jadi wong wedi aja, ndak. Maksudnya pada saat kamu belajar sesuatu yang sulit, maka kamu mengendalikan diri atau ngempet dari kesenangan supaya kamu tidak menuruti dan memubazirkan waktu. Hasilnya ngempet seperti itu. Pada saat kamu melihat yang lain itu sedang bermain, orang yang tidak sekolah sedang bermain, kamu harus mengendalikan diri, kamu tetap harus belajar. Di kelas, kamu juga harus ngempet mengendalikan diri. Jika tidak, maka kamu akan berbicara sendiri, maka kamu akan semuanya sendiri. Kamu ingin menengok, kamu tengok, kamu ingin berbalik ke belakang, padahal ada ustadz, karena ini mau kamu nggak ada pengendalian diri. Pada saat kamu jam masuk sekolah atau jam masuk bekerja, sebenarnya bukan masalah sekedar untuk disiplin, enggak, karena ada prinsip-prinsip hidup yang memang harus kita lalui supaya kita menjadi manusia yang tersadar dan dewasa dan memiliki kesadaran, bla 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 begitu ya. Saya kembali mutlak bahwa para utusan beliau itu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, yang mereka ini berada di dalam urufa, mursalatul urufa. Mereka ini berada di dalam pembawa risalah yang berantai tidak akan pernah terputus. Di surat Al-Mursalat pasti adanya risalah yang dibawa oleh Rasul, itu adalah urfa. Urfa itu maknanya berantai, berturut-turut, tidak terputus. Seperti kalimat kami tidak mengutus para Rasul Musa sebelum dan sesudahnya kecuali tatero mutawatir, pasti berturut-turut, tidak akan pernah adanya jeda. Tatra itu nggak ada jeda, terus sambung, kait, mengikat, yang ikatnya tidak sekedar pelatihan atau kader, lebih dari itu, karena bahasa Jawanya gulwentah itu lebih dari sekedar mengkader, yang semuanya hujahnya pada ilaihi, supaya dapat menyatakan kembali tampak di dunia tapi artinya di akhirat, tampak di dunia tapi batinnya dalam kesadaran ruh
di dunia, akan tapi berada di dalam hakikat, karena hakikat itu rumahnya Tuhan, hakikat itulah Ka'bahmu, hakikat itulah tempat menghadapmu. Makanya kamu berada di Mekah, di Ka'bah, akan tetapi tidak mengenali Ka'bah yang di dalam diri, tidak mengenali hakikatmu, tidak mengenali fitrahmu, tidak mengenali Tuhanmu, tidak mengenali jati dirimu, supaya qobala, supaya saat kita usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbil Ka'bati kiblati, terus kemudian kiblati itu supaya qobala, supaya menjadi hamba yang diterima dan diridhoi oleh Allah. Maka seperti berjalan di Mekah tapi jiwanya di rumah, kosong, jiwanya kosong. Yang dijadikan orang memiliki nilai itu jiwanya, batinnya. Jika batinnya, hatinya kosong, ya tidak ada value-nya, tidak ada nilainya.